Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, hari ini adalah pertemuan yang ketiga dari materi saya, dan hari ini saya akan menyampaikan tentang patofisiologi pada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem urinari atau perkembihan ya. Tapi sebelum saya mulai materi, saya ingin review dulu materi kita kemarin tentang patofis atau sistem di imunitas ya. Jadi kalau kita sudah pelajari kemarin, jadi sistem imun tubuh kita, ada beberapa organ. Jadi ada banyak sekali organ di sini yang dia berfungsi sebagai imunitas ya. Jadi ada adenoid, ada sumsum tulang, ada usus dan sebagainya. Di mana ini semuanya fungsinya berkaitan dengan sistem pertahanan tubuh manusia ya. Jadi ini ketika seorang dia sehat fisiknya, berarti ini fungsi dari organ tubuh ini dia berfungsi atau apa namanya punya fisiologi yang sehat ya gitu. Tapi ketika ada satu yang bermasalah, misalkan pada penyakit tonsilitis, itu ketika pasien dia dioperasi ya, maka ini tidak begitu berpengaruh terhadap fungsi yang ada di tubuh imunitasnya ya. Jadi ini adalah organ tubuh kita yang dia punya peran dalam imunitas secara umum kayak gitu. Jadi ada organ yang dia sifatnya fisik, yang kedua adalah yang sifatnya cairan atau pembuluh limfe atau saluran limfe kayak gitu yang ditanya dengan yang warna hijau ini ya. Jadi ini bagian dari tubuh manusia yang dia punya fungsi untuk imunitas saluran limfe. Nah, limfe ini pada dasarnya eh, apa satu saluran ya pembuluh pembuluh atau saluran cairan yang dia akan menyalurkan nutrisi atau mungkin beberapa hormon atau mungkin apa eh, beberapa hal yang berkaitan dengan imunitas. Jadi misalkan yang ada di aksila, kemudian dan sebagainya. Jadi ini secara umum beberapa organ ini dia punya fungsi sebagai imunitas. Dan semua organ ini dia bisa berkurang fungsi imunitasnya ketika pasien dia mengalami satu penyakit yang dia bisa menurunkan imun secara keseluruhan, misalkan pada pasien dengan HIV. Nah, pasien HIV itu dia akan menurunkan fungsi dari organ ini secara apa ya signifikan ya gitu. Jadi ketika pasien dia kena HIV, maka semua fungsi tubuh yang berkaitan dengan imunitas dia akan ngedrop semuanya kayak gitu. Dari tulang belakangnya, ususnya, kemudian fungsi dari spleen atau mungkin limfe dan sebagainya, sampai dengan fungsi bronkus, maka dia akan ngedrop secara keseluruhan ya. Makanya di antara kelemahan imun tubuh manusia ketika dia terinfeksi HIV, itu kelemahannya. Jadi ketika HIV dia masuk ke tubuh, maka dia akan secara masif akan merusak semua sistem imun tubuh manusia. Nah, ketika rusak, maka akan muncul banyak penyakit yang ditimbulkan dari banyak organ yang ada di sini, kayak gitu. Jadi bone marrow, misalkan ketika bone marrow-nya dia rusak, pasien maka dia akan terkena anemia, kayak gitu. Karena di antara produksi sel darah merah, dia berasal dari sumsum tulang belakang, sehingga dia punya fungsi yang cukup erat dalam pembentukan sel darah merah, gitu. Kemudian ada bronkus, jadi banyak pasien-pasien HIV yang dia bermasalah dengan paru-parunya. Kenapa? Karena imun tubuh khususnya di bagian paru-paru dia sudah mulai berkurang. Ketika berkurang, dia mudah infeksi dan sebagainya sehingga pasien dia bermasalah di sistem bronkusnya. Nah, ini adalah apa konsep dasar pengenalan dari organ imun tubuh manusia gitu ya. Oke. Nah, selain itu di sini ada 5 hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah pembuluh darah dan limfe. Jadi sudah saya sampaikan sehingga di pembuluh darah itu ada banyak sekali bagian atau komponen yang dia berfungsi untuk imunitas. Nah, contohnya adalah sel darah putih. Nah, dia berfungsi sebagai imunitas ya. Sehingga ketika seorang dia terkena suatu penyakit yang berkaitan dengan sistem darah putihnya, maka akan menurunkan imunnya. Ya, gitu. Tapi tidak separah ketika pasien dia kena HIV. Ya, jadi berbeda kondisi. Seorang yang dia kena leukemia, ya gitu, kemudian pasien yang kena HIV itu dia berbeda secara apa namanya penurunan fungsi imunnya dia berbeda. Lebih cepat ngedrop ketika pasien dia kena HIV daripada sel darah putih ya, gitu ya. Sebagai contoh, misalkan ada anak sama-sama usia 10 tahun kayak gitu, kemudian dia kena leukemia yang pertama, yang kedua kena HIV, maka progres penyakitnya akan lebih cepat ketika pasien itu dia terkena HIV. Ya, makanya ini satu hal yang memang perlu kita hati-hati, terutama tentang penularan virus HIV ya. Nah, leukemia itu pada dasarnya dia bisa disembuhkan, itu kelebihannya. Dia bisa disembuhkan. Cuma kekurangannya ketika pasien dia telat kontrolnya, maka dia akan bermasalah di sistem imun, kemudian
dia anemia dan sebagainya, kayak gitu. Tapi HIV ya sampai sekarang pun masih belum bisa disembuhkan. Kalaupun ada satu pendekatan dengan stem cell itu masih satu dari sekian persen kesembuhan total dari si pasien tadi. Kita butuh dan masih butuh banyak penelitian gitu ya, sehingga tidak bisa masih belum bisa disembuhkan dengan total kayak gitu. Ya, nah, kalau sel darah putih dia masih bisa, masih mungkin diterapi dan banyak pasien yang dia sembuh ketika dia sudah atau dia rutin terapi ketika pasien dia kena leukemia. Ya, tapi ketika pasien dia nggak rutin terapi ya nanti akan banyak hal yang akan dialami oleh si pasien, kayak gitu, misalkan anemia, kemudian apa namanya secara fisiologis banyak problem di paru-paru, kemudian jantung dan sebagainya, kayak gitu ya. Oke. Yang ketiga adalah demam dan inflamasi. Jadi demam adalah bagian dari imunitas. Jadi ketika kita mengalami influenza, flu, pilek, ringan gitu, ya itu tanda kalau tubuh kita sedang bekerja ya. Biasanya kalau seorang yang dia sedang demam, flu kayak gitu, biasanya dia apa namanya menunjukkan tanda demam kayak gitu. Nah, demam itu merupakan satu di antara apa fungsi ketika imun tubuh manusia itu dia berapa namanya punya satu kendali yang bagus, demam kayak gitu ya. Inflamasi pun juga sama. Jadi ketika seorang dia terluka di bagian intergumen, kemudian dia ingin sembuh seperti semula, ya dia harus melalui fase inflamasi. Fase inflamasi. Cuman beberapa kondisi, misalkan seorang yang dia kena luka lupus DF ya, nah, ketika inflamasinya dia prolong atau mungkin lama, dia butuh obat antiinflamasi untuk mengurangi inflamasi yang berkepanjangan. Karena inflamasi yang berkepanjangan itu dia dampaknya akan memperlambat kesembuhan, ya, memperlambat kesembuhan. Makanya ketika ada seorang dia kena penyakit infeksi atau mungkin penyakit apa lupus DM, ketika dia inflamasinya dikhawatirkan dia berlebihan, ya berarti dia nanti akan diberikan obat antiinflamasi. Ya. Nah, obat itu dia berfungsi untuk menekan fungsi inflamasinya, tidak menghilangkan tapi dia menekan fungsi inflamasinya. Nah mungkin teman-teman di farmakologi sudah disampaikan mungkin ya tentang obat-obat antiinflamasi. Nah, pada dasarnya obat itu dia hanya mengurangi inflamasi aja. Dia tidak sampai menghilangkan total fungsi inflamasi. Karena kalau inflamasi dia hilang total, nanti resikonya adalah pasien dia pasti akan lebih apa namanya lama sembuhnya, seperti itu ya. Nah, ketika lebih lama sembuh, maka resikonya nanti dia akan apa namanya bermasalah dengan organ tubuh yang lain, sehingga inflamasi sangat dibutuhkan untuk imunitas ya. Yang keempat adalah tidur. Jadi semua orang itu butuh tidur ya, dan dalam satu hari ini usia dewasa dia butuh 7 sampai 8 atau 9 jam per hari dia tidur kayak gitu. Nah, sebagian orang yang dia tidurnya kurang ya atau mungkin tidurnya 7 jam tapi dia sering-sering bangun ya, makanya dia akan berpengaruh terhadap imunitas. Jadi ketika kita ingin sehat, ingin badan kita fit ya diupayakan tidurnya dia harus cukup dulu gitu. Sampai teman-teman yang mungkin sebagian orang yang ingin diet ya menurunkan berat badan dia harus meningkatkan kualitas tidurnya gitu. Jadi jangan sampai dia bermasalah tidurnya, karena ketika seorang dia bermasalah tidurnya maka akan mempengaruhi semua metabolisme tubuh termasuk pembakaran lemak dan sebagainya. Sehingga itu juga punya peran yang sangat bagus untuk apa namanya imunitas dan juga fungsi yang lainnya. Yang kelima adalah sinar matahari. Nah, ini juga yang punya peran penting dalam apa imunitas. Jadi setiap apa disarankan ya setiap pagi atau mungkin di waktu tertentu itu untuk bisa berinteraksi dengan matahari. Meskipun di sebagian penelitian disampaikan kalau waktu yang terbaik untuk apa eh, berjemur adalah siang hari ya. Tapi ini saya tidak berani bilang kalau ya nanti setiap siang harus berjemur, tidak kan? Karena ini satu hal yang mungkin akan mengganggu ketika kita lega siang hari berjemur demi untuk dapat sinar matahari. Mungkin teman-teman ketika aktivitas siang hari ya itu juga sudah termasuk terhitung sebagai apa berinteraksi dengan matahari, tidak harus melegake untuk kekaring ya di siang hari, itu tidak seperti itu ya. Nah, ini contoh untuk meningkatkan imunitas. Nah, fungsi matahari tadi adalah, atau sinarnya, UV-nya, dia untuk memproduksi metabolisme atau mungkin meningkatkan metabolisme vitamin D ya. Jadi seorang pasien-pasien yang dia bermasalah dengan fraktur, maka disarankan untuk punya porsi yang cukup untuk berinteraksi dengan matahari ya. Misalkan di pagi atau siang hari itu juga tidak masalah. Intinya matahari dia akan meningkatkan fungsi dari vitamin D ya, gitu ya. Nah, ini 5 hal yang menjadi basic dari konsep sistem imun. Jadi ada pembuluh darah dan limfa, sel darah putih, inflamasi dan demam, tidur, dan juga sinar matahari ya. Oke.
Saya klik. Nah, inflamasi ada 5 tanda. Jadi di 5 tanda yang sudah disepakati di seluruh dunia ya seperti ini kurang lebih. Jadi ada kemerahan, ada bengkak, ada panas ya, ada dolor atau nyeri ya, kemudian kehilangan fungsi. Nah, ini 5 tanda inflamasi. Nah, ketika seorang dia mengalami jerawat ya dia inflamasi, cuma tidak tidak inflamasi secara total kayak gitu. Dia inflamasi yang sifatnya parsial karena dia hanya kemerahan dan mungkin hanya bengkak saja, tapi dia nggak kehilangan fungsi ya gitu ya. Nah, seorang dikatakan inflamasi yang total ketika dia mengalami 5 tanda ini. Jadi dia kepanasan, kemudian dia bengkak, kemudian dia mengalami panas ya, demam kayak gitu, kemudian dia ada nyeri, kemudian dia kehilangan fungsi, maka dia dikatakan sebagai inflamasi yang total. Tapi kalau hanya rubor saja, hanya tumor saja ya, hanya inflamasi yang dia sifatnya parsial kayak gitu. Nah, ada banyak kondisi di mana sebagian pasien itu dia hanya inflamasi yang parsial. Misalkan pasien yang mengalami jerawat, itu dia inflamasi yang sifatnya parsial. Tapi ketika yang total itu ketika tandanya itu dia sudah ada 5 ya. Jadi kasus fraktur misalkan itu seringkali pasien dengan mengalami inflamasi yang dia total, sehingga dia kadang kemerahan, bengkak, kemudian badannya hangat atau panas ya, lemeng-lemeng kayak gitu, kemudian dia ada nyeri, kemudian pasien kadang kehilangan fungsi tubuhnya, sehingga dikatakan itu pasien dia mengalami inflamasi secara total kayak gitu. Nah, ini tanda inflamasinya. Oke. Yang berikutnya ini penyakit yang sudah kita sampaikan kemarin. Jadi ada tonsilitis ya, ada leukemia, ada appendicitis, ada sariawan, ada vitiligo, ada DM tipe 1 dan ada HIV atau AIDS dan rheumatoid arthritis. Jadi ini 6 penyakit yang dia eh, ada di referensi imunitas atau gangguan imunitas. Meskipun sebagian penyakit yang ada di sini itu dia maksudnya di endokrin atau di muskuloskeletal atau di digesti dan sebagainya. Tapi secara prinsip itu basicnya itu dari imunitas, sehingga dia kadang eh, pencabangan penyakitnya dia kemana-mana. Misalkan imunnya bermasalah sehingga pasien dia kadang mengalami appendicitis, imunnya bermasalah dia kena sariawan dan sebagainya. Sehingga problem intinya adalah pada imunitas. Tapi ketika pasien dia bergejala dan bergejala dia bertambah, biasanya dia akan kemana-mana. Jadi misalkan di eh, gastritis atau mungkin di muskuloskeletal atau mungkin di endokrin itu kan dia sebagai cabang dari kondisi gangguan imunitas seperti itu ya. Oke. Nah, dari 8 penyakit ini bisa dikatakan yang paling berat adalah yang nomor 8 atau AIDS itu yang paling berat. Ya, karena terapinya juga susah, obatnya belum ada, virusnya itu juga bisa dikatakan cukup kuat kayak gitu, dan menyebarnya cukup cepat ketika pasien terkena AIDS ya, atau HIV. Tapi tonsilitis, leukemia, appendicitis, sariawan apalagi gitu ya, dan DM tipe 1 atau mungkin yang rheumatoid arthritis itu dia ya tidak separah pasien HIV atau AIDS kayak gitu. Vitiligo dia hanya mengganggu di kosmetik atau di penampilan seorang aja. Karena kulitnya dia belang kayak gitu ya dia merasa terganggu dari aspek itu. Tapi imunitasnya barangkali masih masih mungkin si pasien dia aktivitas seperti biasa. Hanya saja mungkin dia pasien tidak pede. Kenapa? Karena kulitnya belang dan sebagainya. Tapi pasien HIV itu dia beda. Jadi internalnya dia sudah masalah kayak gitu. Jadi ketika internal imunnya dia bermasalah, maka dia akan mengganggu semua tubuh kayak gitu. Dan sudah kita sampaikan kemarin bahwa penularan HIV ada 4 poin teman-teman ya. Ada darah, hubungan seksual dengan pasien-pasien yang atau mungkin dengan penderita HIV atau AIDS. Kemudian sharing jarum ya. Yang keempat adalah transmisi dari ibu ke janin atau ke anak yang ada di kandungan gitu. Nah, ini 4 media yang bisa menggunakan HIV ya. Apakah bisa dicegah? Sangat bisa dicegah. Jadi teman-teman ketika besok praktik di rumah sakit ya, ya hati-hati dengan terutama dengan darah gitu, pasien dengan darah. Bahkan ketika teman-teman pasang infus pun harus hati-hati karena ketika pasang infus itu sebagian orang kadang juga ketika kurang cakap dalam memasang infus ya dia bisa terkena darah dari si pasien tadi ya. Makanya syarat penting ketika teman-teman akan masang infus atau ambil darah, yang pertama adalah dilihat dulu rekam medis pasien. Ini pasien itu sakitnya apa, gejalanya apa, dan sebagainya. Apakah nular atau enggak itu juga teman-teman harus tahu dulu. Jadi jangan sampai kita ke pasien tanpa kita tahu kondisi pasien apa. Gitu ya. Ini sangat berisiko. Jadi ini saya kira satu kesempatan yang bagus ketika teman-teman besok Juni itu sudah praktek.
Jadi nanti bisa belajar membaca rekam medis pasien dari nama pasiennya, kemudian usianya, kemudian hasil pengkajian awal di IGD seperti apa, kemudian kondisi fisik pasien seperti apa, dan sebagainya ya. Nah, pemasangan infus itu biasanya dia akan dilakukan ketika pasien sudah dibangsal, sudah dipasang, tapi infusnya dia rusak. Itu bisa dipasang lagi, jadi dipasang baru, infus yang baru seperti itu. Nah, ketika dipasang infus baru, nanti tadi yang saya sampaikan, jadi harus melihat rekam medis pasien sebelumnya. Apakah dia sakit dengan penyakit yang menular atau tidak, itu teman-teman harus tahu. Karena ini satu prinsip dasar yang harus dikuasai kan ya, kayak gitu. Karena kalau tidak nanti resiko tertular penyakit-penyakit yang dia bisa menularkan lewat darah, misalkan AIDS atau mungkin hepatitis dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini ada beberapa kondisi di mana tidak bisa ngeluarin HIV. Meskipun begitu, ini sebenarnya pasien-pasien yang dia bersin, kemudian pasien yang dia menangis atau mungkin berkeringat, itu virusnya ada di eh, apa di cairan yang dikeluarkan tadi, cuman dia jumlahnya kurang sehingga tidak bisa mengeluarkan HIV. Ya, makanya kita harus hati-hati ketika berinteraksi dengan pasien HIV ya, gitu ya. Di bangsal atau mungkin di beberapa unit HIV itu dia harus hati-hati kayak gitu ya. Nah, ini ada banyak kondisi di mana seorang dia tidak bisa mengeluarkan HIV. Jadi misalkan sharing gelas piring, kemudian orang yang saliva atau ketika bersin, kemudian nangis, kemudian berkeringat, jabat tangan dan sebagainya, ini tidak bisa mengeluarkan HIV ya. Bahkan sampai gigitan nyamuk pun juga tidak bisa menularin HIV. Jadi ada dua orang, satu orang dia kena HIV, kemudian digigit nyamuk, kemudian nyamuknya dia gigit orang yang B yang dia kena HIV ya, tidak bisa ngeluarin HIV. Ya, gitu. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin, jadi ini prinsip dasar ketika teman-teman belajar HIV, ada yang namanya eh, apa CD4 count. Jadi ini CD4 itu ada satu komponen sel darah putih yang dia berfungsi sebagai imunitas tubuh. Ini yang saya tandai dengan warna merah ya. Nah, warna merahnya adalah jumlah CD count normalnya, kayak gitu. Nah, ketika seorang pasien itu dia terkena HIV di awal minggu, misalkan di minggu yang pertama atau kedua, itu dia CD4-nya dia masih normal, masih baik-baik aja, belum begitu eh, apa berkurang. Tapi ketika pasien dia terus ya, dia bertambah usianya, bertambah infeksinya, maka dia akan semakin berkurang CD4-nya. Nah, CD4 itu dia berbanding terbalik dengan jumlah virusnya. Ya, jumlah virus adalah yang garis biru ini ya. Yang garis biru adalah jumlah virusnya, yang merah adalah CD4-nya. Jadi ketika virusnya semakin banyak, maka CD4-nya akan semakin menurun. Nah, ketika CD4-nya semakin menurun, maka akan banyak gejala-gejala khusus yang akan muncul dari pasien. Gitu. Nah, ini biasanya gejalanya muncul dari usia 2 sampai 12 tahun atau mungkin sekitar itu. Jadi cukup panjang perjalanan virusnya. Makanya ketika pasien dia kena HIV ya resikonya tadi ya, dia pasti akan ada penurunan jumlah CD4-nya dalam jangka waktu tertentu, kemudian setelah itu baru memunculkan gejala-gejala khusus yang memang itu spesifik pada pasien HIV. Jadi ketika pasien HIV sekarang sudah bergejala, itu mungkin dia sudah terinfeksi setahun 2 tahun yang lalu, seperti itu. Ya, tapi ketika seorang dia terinfeksi sekarang, nanti mungkin muncul gejalanya bisa 2 tahun ke depan, seperti itu. Nah, ini tanda yang sudah apa yang ada di referensi seperti jadi CD4 adalah salah satu komponen di sel darah putih yang dia berfungsi sebagai imunitas. Nah, imunnya dia akan semakin ngedrop ketika virusnya dia semakin meningkat kayak gitu. Nah, virus HIV itu ketika dia sudah masuk di darah itu susah untuk dikeluarkan, susah untuk dihilangkan kecuali dengan stem cell tadi yang saya sampaikan kemarin kayak gitu. Nah, makanya kita mencegahnya adalah jangan sampai ada darah pasien HIV itu masuk ke tubuh kita. Itu yang prinsip seperti itu. Karena ketika dia masuk di tubuh, maka dia akan menjadi virus yang sangat kuat dan dia bisa merusak semua fungsi tubuh kita ya, tanpa kecuali dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya harus hati-hati ya. Oke. Nah, itu review dari materi kemarin. Untuk kemudian untuk materi yang sekarang saya ingin menyampaikan tentang konsep dasar sistem perkemihan. Jadi ini adalah tujuan kuliah kita. Jadi setelah teman-teman nanti belajar ya tentang mata kuliah atau kuliah ini, harapannya bisa memahami konsep dasar dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem perkemihan. Ya, oke. Ya. Perkemihan ini pada dasarnya organ yang
ada di tubuh kita dan dia intinya pada di ginjal kayak gitu. Jadi ini susunannya, jadi ada ginjal, ada apa namanya, ada ureter, ada kandung kemih, ya, kemudian ada uretra. Nah, secara garis besar itu. Nah, ginjal itu dia fungsinya untuk memfiltrasi ya, filtrasi semua yang kita konsumsi ya gitu. Jadi ketika kita makan sarapan ya gitu, makan siang, makan malam itu dia nanti akan difiltrasi di ginjal gitu. Nah, ginjal itu selain dia memfiltrasi, dia juga berusaha membuang sisa dari metabolisme tubuh yang tidak dipakai oleh tubuh tadi. Jadi dia dibuang oleh urin gitu. Nah, karena dia filtrasi, berarti dia ada satu kondisi yang dia bisa merusak filtrasi tadi. Nah, di antara kondisi yang bisa merusak filtrasi adalah ketika seorang dia hidrasinya dia kurang atau minumnya dia kurang. Gitu. Jadi ketika seorang dia terlalu sering dehidrasi, maka dia bisa merusak filtrasi yang ada di ginjal. Kayak gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan berapa liter kebutuhan seorang minum dalam satu hari? Itu pertanyaannya. Nah, ketika kita apa membahas tentang berapa liter per hari, maka amannya adalah ketika kita bisa konsumsi 3 sampai 4 liter per hari, tapi tidak dalam satu kali minum. Ya, misalkan pagi berapa liter, siang berapa liter dan sebagainya itu dalam satu hari ya. Jadi misalkan kita tidur dalam satu malam mungkin 6 jam, jadi sisa sekian puluh jam itu dia digunakan untuk apa? Mengkonsumsi air minum. Jadi 3 sampai 4 liter tidak dikonsumsi dalam satu kali minum, tapi dia bertahap kayak gitu ya. Misalkan sarapan berapa liter dan sebagainya. Jadi itu yang menjadi patokan karena ketika seorang dia bermasalah di sistem ginjalnya, maka nanti filtrasinya akan bermasalah kayak gitu. Ya. Nah, tanda ketika seorang itu dia dehidrasi itu bisa kita amati di warna urin. Nah, ini dia bisa berbeda. Seorang yang urinnya dia warnanya lebih pekat, lebih kuning kayak gitu, dan mohon maaf baunya lebih tajam, itu biasanya dia kondisi ketika pasien dia mengalami dehidrasi. Ya, gitu. Nah, ini bisa langsung segera minum, kemudian nanti akan bisa normal untuk fungsi filtrasinya ya. Ya gitu. Nah, ginjal atau urinari kita ini ada beberapa bagian, teman-teman. Dan organ yang juga tidak kalah penting adalah kelenjar adrenal. Dan dia posisinya ada di atas ginjal. Nah, ginjal kita ada dua, ya, ada dua, dan dia bisa bertahan berpuluh-puluh tahun, mungkin ratusan tahun bisa bertahan ketika itu sehat. Ya. Tapi ketika pasien itu dia sakit sakit gagal ginjal dan dia harus dicangkok ginjalnya, maka kadang itu memperpendek usia dari si pasien tadi. Ya. Dan seorang manusia dia bisa hidup dengan satu ginjal sehat itu masih bisa. Cuman eh, resikonya adalah nanti si pasien harus ekstra dalam menjaga hidrasi dan sebagainya kayak gitu. Jadi seorang masih mungkin bisa hidup dengan satu ginjal ya. Nah, ketika seorang dia sakit ginjal, nanti ada beberapa opsi yang ditawarkan kayak gitu. Jadi misalkan dia mau hemodialisa atau cangkok ginjal ya atau mungkin peritoneal dialisis. Jadi dia apa cuci darah tapi cuci darahnya dia bisa mobil, bisa dibawa kemana-mana. Yang dia ditempelkan di abdomen biasanya alatnya gitu ya. Cuman jangan sampai kita kena ginjalnya ya gitu karena ginjal itu satu organ yang dia ketika rusak itu dia agak susah untuk dikembalikan seperti semula gitu. Jadi di tubuh kita ada banyak organ ya, dan di antara organ yang dia ketika rusak susah kembali normal adalah ginjal. Makanya banyak pasien gagal ginjal yang dia penyakitnya dia progresif. Jadi misalkan di bulan Mei ini dia baru stage 1, nanti mungkin di akhir tahun ini mungkin dia sudah stage 2 dan sebagainya. Jadi dia progresif sifatnya. Makanya ginjal tuh tidak boleh rusak. Ya, tidak boleh rusak. Dia harus sehat. Karena ketika dia rusak, dia susah untuk kembali normal lagi. Nah, karakter sel ginjal itu seperti itu. Jadi ketika dia rusak, dia susah balik normal. Berbeda dengan integumen atau kulit kita. Ketika kita kena pisau atau kena benda tajam, dia akan repair. Jadi dia akan repair dan dia akan menutupi seluruh bagian kulit. Tapi ginjal enggak. Ketika dia rusak, ya dia akan seperti itu, akan rusak. Dan biasanya akan bertambah, akan merembet kemana-mana. Kayak gitu. Nah, karena kita harus hati-hati dan harus bisa menjaga fungsi ginjal dengan baik. Nah, di antara cara menjaganya adalah dengan cukup konsumsi hidrasi dalam satu hari. Nah, kalau misalkan kita sedang gak enak badan, sakit gitu ya, ya coba minumnya juga ditingkatkan. Jangan sampai kita malah ketika sakit malah minumnya sedikit itu malah akan memperberat kerja ginjal. Nah, ginjal ketika dia berat kerjanya, dia bisa mandek. Nah, ketika dia mandek kerjanya, ya filtrasinya nggak jalan. Filtrasinya nggak jalan,
pipisnya biasanya akan semakin sedikit dan pasien akan bengkak di bagian kaki biasanya, di kaki ya. Jadi di antara tanda klinis pasien gagal ginjal adalah pipisnya dia sedikit, sedikit kemudian ada bengkak. Kenapa bengkak? Karena cairan yang harusnya dia dibuang melalui urin, dia malah mengendap di tubuh pasiennya kayak gitu. Nah, risikonya atau rasionalnya ketika toksin itu dia mengendap di tubuh akan menjadi racun di tubuh, sehingga banyak pasien-pasien gagal ginjal yang dia bermasalah di organ tubuh yang lainnya, paru-parunya, kemudian pencernaannya, abdomen dan sebagainya. Itu diawali dari kerusakan ginjal, ya, gitu. Nah, ginjal dia bisa rusak selain dengan hidrasi yang kurang, itu bisa karena terlalu sering konsumsi obat-obatan yang tidak begitu perlu. Itu suplemen misalkan, jadi teman-teman ketika tidak begitu perlu suplemen ya tidak usah mengkonsumsi suplemen. Jadi makanan kita sehari-hari itu sudah cukup sebagai nutrisi kita sehari-hari, tidak perlu kita ada suplemen gitu. Nah, suplemen itu biasanya dikonsumsi bagi kondisi seorang yang dia sakit di rumah sakit, kemudian dia butuh makanan tambahan. Nah, kenapa butuh tambahan? Karena makanan sehari-harinya dia kurang, akhirnya dia butuh suplemen tambahan. Tapi ketika kita sehat, kita normal ya, itu nggak ada sakit apa-apa ya, saya kira nggak perlu konsumsi suplemen. Kayak gitu. Kita untuk makan sehari-hari dengan sehat itu sudah cukup untuk sebagai kebutuhan nutrisi kita sehari-hari. Ya. Yang ketiga adalah obat-obatan. Jadi misalkan seorang yang sakit, misalkan orang yang sakit demam dan sebagainya itu sering mengkonsumsi obat-obatan ya, obat-obatan kimia itu. Nah dia obat kimia itu dia juga punya punya peran untuk apa, merusak filtrasi ginjal sehingga ketika kita sakit sekalipun sakitnya ringan ya harus memperbanyak minum. Kenapa? Untuk membersihkan ginjal dari toksin yang ada di obat kayak gitu. Obat itu dia akan menjadi racun ketika dikonsumsi di luar indikasi kayak gitu. Jadi ketika kita sehat, ketika kita sudah hampir sembuh kok masih konsumsi obat ya itu akan menjadi satu problem di ginjal kayak gitu. Ya. Jadi ginjal ketika dia rusak itu dia akan susah kembali seperti semula. Kecuali dicangkok ginjalnya. Itu beda. Jadi ada menambahkan ginjal baru di tubuh si pasien itu beda lagi. Ya. Tapi tidak semua cangkok itu dia cocok gitu ya. Jadi pasien gagal ginjal kemudian dia ingin membeli cangkok ginjal, itu kadang malah nggak cocok. Kenapa? Karena dia beda. Ada beberapa komponen yang membuat dia beda dan tidak bisa diterima oleh tubuh si pasien tadi, sehingga akan menjadi satu masalah di kemudian hari. Ya. Nah, solusi yang terbaik adalah tadi tetap menjaga hidrasi, menghindari suplemen yang nggak penting gitu ya. Obat-obatan yang nggak penting, kemudian hipertensi itu juga berpengaruh terhadap fungsi ginjal gitu ya, dan sebagainya. Kemudian ginjal, kemudian yang ke bawah adalah ureter ya. Ureter dia ada saluran yang akan membuang sisa metabolisme dari ginjal ke dalam vesika urinaria. Dan dia biasanya bentuknya adalah urin kayak gitu. Jadi bentuknya cairan, bukan benda yang padat tapi dia cairan. Ginjal filtrasi dengan maksimal, kemudian filtrasinya dia dibuang melalui ureter. Ureter dia ada dua, kanan dan kiri ya gitu ya. Ada dua dan ketika dia berfungsi dengan normal, maka dia akan menyalurkan urinnya ke vesika urinaria, kemudian dibuang melalui uretra, seperti itu ya. Nah, pasien-pasien yang dia mengalami batu ginjal itu dia akan susah berkemih. Kenapa? Karena batunya biasanya akan nyumbat di ureternya. Nah, ketika batunya dia nyumbat di ureter, maka urin dari ginjal tidak akan bisa turun ke uretra. Kalaupun bisa itu sangat sedikit. Sehingga pasien seringkali ketika berkemih dia sakit di area abdomen di bagian tengah ketika pasien mengalami batu ginjal kayak gitu. Nah, ini di antara penyakit yang juga dialami oleh sebagian orang adalah adanya batu ginjal kayak gitu. Ya. Oke. Nah, ini adalah kandung kemih seperti ini kalau diiris secara anatomi ya, ada beberapa lapisan, teman-teman ya. Ada lapisan, ada ototnya di sini, ini ureternya, kemudian ini adalah ada prostatnya dan sebagainya ya. Ini kandung kemih. Nah, kandung kemih ini dia akan akan menjadi tampungan sebelum urin itu dia dibuang kayak gitu. Dan ini sebagian ototnya dia eh, apa namanya berfungsi untuk menutup di bagian bawah kandung kemihnya gitu. Nah, pasien-pasien yang dia mengalami inkontinensia atau ketidakmampuan mengendalikan berkemih itu biasanya akan bermasalah di otot yang ada di sini seperti itu, di atas prostat kayak gitu ya, dia bermasalah di sininya. Nah, ketika dia bermasalah, maka pasien akan susah mengendalikan pipis. Jadi dia akan pipis terus. Dan biasanya yang menderitanya adalah para lansia biasanya. Lansia atau sebagian orang yang dia kena trauma
mekanik yang ada di area abdomen sehingga dia merusak apa namanya fungsi otot yang ada di bagian kandung kemih, maka dia bisa mengganggu dari inkontinensia sehingga pipisnya tidak bisa dikendalikan. Jadi misalkan dia sekarang minum jam 8, nanti jam setengah 9, jam 10, dia akan otomatis pipis sendiri tanpa bisa dikendalikan. Nah, seorang yang terkena inkontinensia, maka dia disarankan pakai apa namanya, sering-sering pakai pampers, akan lebih ribet kayak gitu. Kenapa ya? Karena kalau nggak pakai pampers nanti akan pipis sendiri. Dia tiba-tiba celananya basah gitu ya, pipis sendiri dan itu akan jadi problem bagi si pasien sehingga harus pakai pampers kayak gitu. Nah, ini di antara solusinya. Ini basic urinaria. Nah, ureter itu ketika diiris seperti ini teman-teman. Jadi bentuknya dia seperti ini ya, tengahnya. Jadi dia ada semacam lubang kecil yang dia berfungsi sebagai apa namanya lumen atau saluran yang membuang urin kayak gitu. Nah, saluran sekecil ini ketika dia ada batunya kan sangat sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Jadi banyak pasien-pasien yang dia terkena penyakit batu ginjal itu ketika pipisnya sakitnya luar biasa. Kenapa? Karena batunya dia ngalir lewat ini, ngalir lewat saluran ureter, kemudian dia ngikis, atau dia mungkin menggores di dinding-dinding ureternya, sehingga dia akan semakin sakit sekali. Nah, ketika tergores, maka akan lecet dan akan inflamasi, ya. Dan di antara tanda inflamasi adalah pain atau nyeri. Sehingga banyak pasien-pasien dengan gangguan ureter atau batu ginjal, itu dia nyeri di area abdomen ketika dia berkemih, kayak gitu ya. Nyerinya tadi karena batunya dia geser turun ke bawah karena efek dari dorongan urin ya atau pipisnya, kemudian karena efek gravitasi juga. Nah, nanti dia lecet. Nah, ketika lecet maka akan semakin sakit. Ketika lecet, batunya itu semakin turun, ya, semakin turun menuju ke kandung kemih, maka nyerinya pun juga akan semakin bertambah. Karena lecetnya pun akan juga akan semakin di sepanjang saluran ureternya. Nah, ini akan menjadi satu hal yang sangat sakit sekali ya. Nah, nanti akan saya sampaikan tentang patologis dari apa namanya batu ginjal gitu ya. Ini sebagai basicnya saja. Oke, ini saya skip ya. Oke, ya, ini adalah mekanisme ya mekanisme berkemih ya seperti ini. Jadi ini ada bladder neck. Jadi ini normalnya. Jadi ketika seorang itu dia normal, maka ketika kandung kemih dia sudah mulai penuh, maka otomatis akan membuka dan kita punya stimulasi ingin berkemih gitu ya. Ini normalnya kayak gitu. Jadi ada otot yang ada di apa leher bawah atau di bagian bawah kandung kemih dia akan membuka, kemudian akan mengalirkan urin dan keluar kayak gitu dan sebagainya. Nah, ketika seorang dia mengalami inkontinensia, maka fungsi dari bladder neck-nya dia nggak maksimal kayak gitu. Jadi dia nggak bisa nutup, tapi dia akan buka terus kayak gitu, akan buka terus. Nah, pasien-pasien yang maaf, pasien-pasien yang dia terlalu lama dipasang kateter, itu dia akan efek sampingnya adalah dia akan bermasalah di bladder neck-nya, di bagian ujung ini. Di bagian ujung ini dia akan bermasalah. Kenapa? Kateter dia akan menekan beberapa saraf yang ada di ujung ini di bladder neck-nya, sehingga ketika sarafnya tertekan dan salurannya dia terbuka, maka dia akan merusak beberapa sel yang ada di situ. Nah, ketika selnya dia rusak, maka akan merusak sistem saraf yang akan menutup dan membuka di kandung kemih. Nah, itu resikonya adalah bisa inkontinensi kayak gitu. Makanya pasien-pasien dengan kateter dia harus tidak boleh dipasang terlalu lama. Kenapa? Akan merusak sistem itu tadi. Nah, saraf yang ada di sini itu dia akan menjepit kateter. Nah, ketika menjepit kateter maka lama kelamaan dia pasti akan lecet, teman-teman. Ya lecet karena di sini sangat tipis sekali untuk apa lapisan kulit integumennya sehingga ketika dia tertekan atau menekan benda plastik maka dia akan rusak selnya. Inflamasi kemudian nanti bisa apa namanya? Bisa inkontinensi ya, resiko inkontinensi. Makanya pasien-pasien terpasang kateter itu tidak lebih dari 1 minggu normalnya, ya, karena beresiko. Kenapa? Tadi ketika dia kelamaan maka akan bisa merusak ke apa bladder neck-nya, ya. Jadi ketika teman-teman masang kateter di C gitu, paling tidak itu seminggu sudah harus bisa dilepas atau 3 atau 4 hari ketika pasien dia sudah bisa berkemih, ketika pasien dia sudah bisa apa namanya jalan ke toilet, pipis, ya dilepas kateternya. Tapi ketika pasien dia bed rest, ya memang harus dipasang kateter. Tapi rekomendasinya adalah nggak lebih dari seminggu untuk pemasangan kateter, karena akan berisiko merusak bladder neck atau otot yang ada di bagian bawah kandung kemih. Ketika dia rusak, nanti dia akan maksimal nutupnya.
Nah, nanti resikonya ada celah 1 mili ya gitu, itu urin bisa keluar otomatis sehingga tiba-tiba pasien dia pipis basah tanpa dia menyadari kalau dia sudah pipis ya, gitu. Ya, makanya harus hati-hati. Nah, teman-teman ketika besok praktek di rumah sakit, eh, satu hal yang penting adalah merawat kateter. Nah, gitu. Kenapa? Karena kalau dirawat nanti dia mudah menjadi tempat untuk infeksi di lubang uretranya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi dia bisa merusak apa namanya bladder neck-nya dia akan rusak. Yang ketiga bisa membuat ISK atau infeksi saluran kemih. Makanya harus sering-sering dirawat untuk kateter itu tadi, gitu ya. Dan ketika merawat, satu hal yang juga tidak kalah penting adalah menanyakan pada klien, apakah pasien dia sudah bisa berkemih mandiri ke toilet atau menggunakan pispot atau mungkin yang lain sebagainya. Ketika dia sudah bilang bisa, segera dilepas kateternya, kemudian pasien diajarkan untuk pipis secara mandiri. Kenapa? Untuk ini menjaga fungsi dari bladder neck-nya seperti itu. Ya. Karena ketika sudah rusak, itu agak susah untuk membalikinya. Ya. Nah, ini otot yang ada di bawah kandung kemih itu harus wajib untuk rapat, nggak boleh ada celah 1 mili pun nggak boleh. Karena ketika dia nggak rapat, nanti pasti akan ketika kandung kemihnya dia penuh, dia pasti akan lewer, akan netes dan sebagainya seperti itu. Nah, makanya harus apa diantisipasi dengan perawatan kateter dan juga melepas kateter sesegera mungkin ketika pasien dia sudah bisa berkemih secara mandiri, gitu ya. Nah, perkemihan teman-teman. Jadi ada dua jalur ya. Jadi ketika kita berbicara tentang perkemihan ada dua jalur yang biasa digunakan dalam setiap hari. Yang pertama adalah defekasi, ini adalah buang air besar. Nah, normalnya adalah 100 cc sampai 150 cc per hari. Ini normalnya. Kalau orang diare dia lebih dari itu ya. Dikatakan diare ketika BAB-nya cair lebih dari 3 atau 4 kali per hari. Ya, gitu itu dikatakan seorang yang diare. Normalnya kayak gitu. Kemudian untuk berkemihnya atau buang air kecilnya paling tidak satu hari 1,5 liter per hari. Itu yang jadi apa namanya? Jadi patokan kita ya itu. Ketika seorang dia pipisnya banyak ya memang harus diimbangi dengan intake yang juga banyak. Jangan sampai dia dehidrasi gitu ya dan sebagainya. Jadi ini adalah jumlah normal dari apa ketika kita BAB atau buang air kecil dalam satu hari bisa dijumlah bisa sampai 1.700 ya melalui defekasi atau mungkin melalui buang air kecil kan gitu. Kemudian ada juga yang disebut sebagai IWL atau insensible water loss. Nah, ini adalah satu apa kehilangan cairan yang bisa dikatakan ini agak susah diukur, tapi rata-rata atau beberapa referensi menyampaikan dia 15 cc per kilogram berat badan hari kayak gitu. Nah, ini bisa hilang melalui misalkan seorang respirasi ketika seorang dia berbicara dan sebagainya melalui keringat itu kan bisa dikatakan dari UBL. Jadi tidak hilang melalui defekasi atau mungkin melalui apa namanya buang air kecil, tapi dia melalui jalur yang lain. Misalkan dari keringat, kemudian dari paru-paru, dari seorang yang dia berbicara, dari seorang yang dia ketika dia menangis itu dia masuk dalam kategori insensible water loss. Agak susah diukur, tapi jika di rata-rata ini ya apa jumlah keluarnya itu kira-kira 15 cc, jadi sangat sedikit sekali keluarnya ya. Air metabolisme dan sebagainya ini 5 cc per kilogram berat badan per hari. Kemudian untuk orang dewasa, kalau yang anak dia kurang lebih 7 cc per kilogram berat badan per hari. Jadi ini sumber eliminasi yang lain ada IWL, ada air metabolisme. Jadi itu ya. Oke. Nah, eliminasi itu dia yang berperan ada dua organ besar teman-teman ya. Kalau yang uri dia adalah ginjal, ureter, kandung kemih dan juga uretra. Kalau yang alvi atau yang apa namanya buang air besar itu dia ada usus halus dan usus besar. Ini yang punya peran yang sangat penting ya, gitu ya. Sehingga 6 organ ini ketika dia sehat ya, ya seorang dia akan bisa apa namanya berkemih, dia akan bisa buang air besar dengan normal. Tapi ketika bermasalah maka akan bermasalah juga ketika dia pembuangan. Nah, seorang yang dia mengalami kanker usus besar pun dia akan bermasalah di pembuangan. Seorang yang diare pun juga akan bermasalah. Jadi ketika seorang dia diare, ketika dia mengalami konstipasi, itu dia akan ada problem di pembuangan, ada di eliminasi yang alfi. Tapi ketika pasien dia mengalami eliminasi yang uri, maka dia nanti akan sedikit jumlah urinya, kemudian pasien akan semakin pekat urinya dan akan semakin lebih lebih bau seperti itu ya.
Jadi kalau kita mungkin di WC umum ya, di terminal atau di toilet umum atau di SPBU kayak gitu, ketika kita masuk toilet kok baunya urinnya luar biasa, kemungkinan pasien yang pipis sebelum kita adalah dia sedang mengalami dehidrasi, kemudian seperti itu. Karena pipis pasien atau pipis orang yang tidak sedang dehidrasi biasanya tidak begitu menyengat baunya. Tapi ketika seorang dia dehidrasi, kemudian pipisnya itu kuning, pekat, jadi biasanya baunya akan semakin apa namanya, semakin luar biasa, sehingga itu menjadi apa namanya, patokan ya ketika kita ada di apa toilet umum, kemudian kita masuk kok dia sudah baunya luar biasa, berarti kemungkinan dia mungkin sedang dehidrasi seperti itu. Karena seorang yang tidak dehidrasi ketika pipis ya enggak, ya bau pesing tapi tidak banget pesingnya. Ya, gitu. Tapi ketika dia pesingnya luar biasa berarti kemungkinan dia sedang dehidrasi seperti itu ya, dan sebagainya. Nah, sementara itu untuk eliminasi yang ALV atau yang melalui apa namanya, buang air besar itu ya normal dalam 1 hari biasanya. Nah, seorang itu normalnya paling tidak 1 hari dia buang air besar BAB ya normal pagi hari biasanya. Jadi ketika mungkin teman-teman hari sebelumnya makan pedas, makan pepaya, ya itu biasanya paginya akan lebih cepat untuk berkemih ya gitu. Tapi ketika seorang dia hari sebelumnya dia makannya rendah serat, itu biasanya akan sedikit lebih lama. Biasanya akan sedikit agak siang untuk BAB-nya gitu. Karena makanan-makanan yang dia tinggi serat itu akan mempercepat BAB biasanya. Tinggi serat kemudian makanan yang pedas itu akan mempercepat seorang BAB ya. Dan bahkan ada misalkan seorang yang dia sarapannya terlalu pedas, biasanya siang atau sore dia sudah akan mulai buang air besar karena efek dari makanan pedas tadi gitu. Karena dia akan meningkatkan peristaltik dan akan segera membuang apa namanya, isi dari tadi yang sudah dimakan tadi ya, gitu. Nah, normalnya dalam 1 hari seorang itu dia berkemihnya adalah 1 kali 1 hari kayak gitu. Dengan konsistensi yang dia tidak begitu padat, tidak begitu keras, tidak begitu lembek ya, biasa seperti itu ya, kasus normal. Kemudian tidak ada darahnya, itu yang terpenting. Tapi ketika seorang dia BAB ada darahnya dan darahnya itu merah segar, ya itu mungkin sedang ada problem di usus besar biasanya ya. Biasanya pasien-pasien yang dia mengalami hemoroid atau wasir itu dia ketika BAB itu darahnya merah segar, jadi merah benar-benar merah segar kayak gitu. Tapi ketika darahnya hitam itu boleh jadi dari usus halus atau bagian yang lebih atas lagi seperti itu ya. Oke, nah, ini kolon jadi organ yang dia berperan sebagai apa namanya, eh, pembuangan ya teman-teman ya. Kolon ada ascending, ada dan sebagainya, descending dan sebagainya. Ini kalau ada appendicitis ya, kemudian sebagainya. Ini eh, saluran terakhir ketika sebelum seorang itu dia mengalami defekasi kayak gitu. Nah, ketika kolonnya bermasalah ya akan susah untuk buang air besar. Nah, pasien-pasien yang dia ingin terhindar dari gangguan kolon ya berarti dia makanya harus tinggi serat. Itu kuncinya itu. Tinggi serat karena serat itu akan memudahkan seorang untuk berkemih. Ketika seorang dia konsumsi rendah serat, maka biasanya akan lebih lama ya untuk BAB-nya. Jadi pasien itu dia di WC itu lama sekali, ya, gitu. Bahkan kadang sampai setengah jam pun juga masih belum selesai karena dia ngerasa mules, tapi dia tidak bisa mengeluarkan feses. Ada tipe seperti itu ya. Dia jongkok kemudian langsung keluar ada. Jongkok harus mengejan dulu juga ada. Jongkok ngejan enggak keluar-keluar sampai lama di WC pun juga ada seperti itu. Ya. Nah, ketika seorang itu dia konsumsi seratnya cukup, maka akan mudah ketika dia BAB. Baik di WC duduk atau di WC yang jongkok itu akan lebih mudah. Tapi sebagian pasien dia lebih nyaman atau sebagian orang lebih nyaman ketika di WC yang jongkok atau ya bukan yang duduk kayak gitu. Kan duduk kadang apa risi ya ini sudah dipakai orang kadang nggak dibersihin atau belum kita nggak tahu tapi apa namanya ini jadi satu hal yang mungkin kita harus hati-hati ketika BAB di WC yang duduk itu harus hati-hati karena mungkin ya kita nggak tahu orang yang sebelum sebelum kita seperti apa kesehatan yang ada di bagian pencernaan atau mungkin yang lain sebagainya gitu ya. Nah, usus ini dia bisa dipotong ketika pasien dia mengalami gangguan kanker yang ada di bagian usus besar, dia bisa dipotong. Nah, dipotong kemudian bisa disambung atau mungkin dia bisa dibuat anus buatan di abdomen. Jadi ini problem yang sering ditemukan pada kasus yang ada di kolon ya. Konstipasi, kemudian kanker usus besar itu yang jadi masalah gitu. Nah, usus halus ini kurang lebih panjangnya 6 meter, teman-teman, 6 meter. Kemudian diameternya 2,5 cm ya, jadi nggak begitu lebar ya. Dia punya fungsi untuk optimalisasi
penyerapan dari beberapa nutrien. Nah, usus besar 1,5 meter, kemudian diameter 6 cm. Kenapa dia lebih lebar diameternya? Karena untuk membuang, tidak dibalik. Jadi memang sudah diciptakan seperti itu. Usus halus dia lebih kecil karena dia lebih maksimal dalam menyerap nutrien, nah gitu. Tapi usus besar dia lebih lebar diameternya, ya supaya dia lebih mudah dalam membuang, kayak gitu. Membuang sisa metabolisme. Dan panjangnya kurang lebih normalnya adalah 1,5 meter, kayak. Tapi ketika dia dipotong karena gangguan kanker itu jadi akan pendek. Nah, ketika dipotong kemudian disambung dan semakin pendek, maka resikonya adalah nanti pasien akan lebih apa ya, berkemihnya dia pasti akan terganggu. Yang kedua adalah resiko di jahitannya nanti akan bisa lepas dan sebagainya, kayak gitu ya. Kalau nggak bersih nanti dia bisa infeksi karena efek dari apa feses tadi. Karena feses dia juga satu zat yang dia bisa menginfeksi saluran di usus besar. Ketika dia usus besarnya apa namanya lecet ya, atau mungkin dia rusak atau lecet di bagian dindingnya, maka dia bisa terinfeksi seperti itu. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi sistem perkemihan. Yang pertama adalah diet atau makanan ya, kemudian gaya hidup, kemudian stres ini juga berpengaruh. Jadi seorang yang dia mudah stres atau tidak stabil psikologisnya, ini seringkali mempengaruhi fungsi berkemihnya. Beberapa orang ketika dia stres, dia seringkali bolak-balik ke WC, pipis kayak gitu. Padahal dia minumnya nggak banyak kayak gitu ya. Padahal pipis sedikit keluarnya dan sebagainya. Jadi itu beberapa kondisi yang mengganggu apa namanya perkemihan ya. Karena ketika seorang stres maka dia akan meningkatkan peristaltik atau meningkatkan fungsi dari kandung kemih sehingga kandung kemihnya akan lebih reaktif sehingga dia bisa akan cepat membuang apa namanya urin dan juga BAB ya. Cuman kadang tadi ya tidak semua orang yang dia tuh sering bolak-balik ke WC dia keluar pipisnya ya. Tapi tadi dia kadang cuman pengen pipis tapi ya nggak ada isinya seperti itu karena efek stres tadi. Kemudian yang keempat adalah tingkat aktivitas. Jadi ketika seorang dia semakin tinggi aktivitasnya, maka kadang juga akan meningkatkan berkemihnya gitu. Jadi apa semakin banyak pipisnya dan sebagainya ya. Kemudian kondisi penyakit ini penyakit-penyakit DM, diabetes itu dia juga seringkali apa namanya memicu berkemih ya gitu. Jadi semakin banyak berkemihnya atau poliuri. Kemudian ada pembedahan, ada obat, dan ada pemeriksaan diagnostik kayak gitu ya. Oke. Inkontinensia, teman-teman, ini adalah contoh gangguan yang sering dialami oleh pasien-pasien yang lansia biasanya. Jadi inkontinensia total, jadi pengeluaran terus-menerus. Jadi pasien-pasien yang dia mengalami inkontinensia total, ini dia akan pipisnya akan apa terus keluar kayak gitu. Jadi ketika dia minum mungkin sudah berapa lama, 1,5 jam, 2 jam dia akan pipis terus seperti itu. Nah ini solusinya tetap harus dipasang pampers ya, ketika pasiennya memang apa bermasalah di sistem pembuangannya. Yang kedua adalah yang inkontinensia yang dia tipenya stres seperti itu. Jadi urinnya dia keluar ya, kurang dari 50 cc, ada peningkatan tekanan abdomen dan juga sering berkemih setiap lebih dari 2 jam kayak gitu ya. Jadi ini apa problem di inkontinensia. Dan normalnya itu ketika seorang dia minum, ya paling tidak dia dalam 2 jam ke depan dia akan berkemih. Itu pun juga tidak sering kayak gitu ya. Jadi berbeda dengan penyakit-penyakit yang dia mengalami inkontinensia kayak gitu. Jadi dia berbeda frekuensi urinnya. Yang kedua, yang ketiga adalah inkontinensia refleks. Jadi keluar urin tidak dirasakan terjadi bila volume kadang kandung kemih mencapai jumlah tertentu dan tidak ada dorongan berkemih. Jadi ini refleks, tiba-tiba keluar gitu aja. Yang keempat adalah fungsional. Ini pengeluaran urin tidak sadar dan dorongan berkemih kuat dan sebagainya. Jadi ini beberapa tipe apa namanya inkontinensi, ada 4 tipe gitu ya. Dan ini rata-rata juga sangat mengganggu si pasien tadi ya. Oke. Yang berikutnya adalah retensi urin. Ini adalah urinnya dia tidak bisa keluar atau susah keluar urinnya. Biasanya pasien-pasien dengan retensi urin adalah pasien-pasien yang dia mengalami gangguan pembuangan. Misalkan pasien dengan gagal ginjal itu dia mengalami retensi urin. Pasien dengan gangguan jantung itu dia juga mengalami retensi urin. Kenapa? Kenapa dia retensi? Karena sistem pembuangannya dia tidak mampu membuang urin ginjalnya yang pertama. Yang kedua, sistem pompanya dia bermasalah. Pompa maksudnya ada sistem jantungnya. Jadi jantung itu dia pompa, ginjal membuang. Ya.
Nah, pada pasien gagal ginjal itu pompanya dia masih berfungsi baik, tapi pembuangannya dia bermasalah sehingga dia mengalami retensi urin kayak gitu. Pasien penyakit jantung, pompanya bermasalah, tapi pembuangannya dia kadang nggak masalah, sehingga nggak bisa dipompa, tapi dia ya tetap nggak bisa keluar. Makanya banyak pasien-pasien penyakit jantung yang dia kakinya bengkak kayak gitu, karena bermasalah di sistem pompanya kayak gitu ya, retensi urin. Yang kedua adalah mungkin sebagian orang yang dia sering konsumsi makanan asin itu dia di antara efeknya adalah bisa retensi urin, jadi lebih sedikit urinnya. Jadi sebagian orang yang dia sering hobi makanan asing, ya asin ya, bukan asing ya, dia akan lebih ini apa namanya, lebih sedikit pipisnya, karena sifat dari garam adalah dia akan menahan cairan untuk keluar. Sifat dari garam seperti itu ya. Sehingga ketika kita makan sehari-hari ya diupayakan itu proporsional, tidak setiap hari asin terus juga enggak, karena akan beresiko dari pipisnya sedikit gitu. Nah, ketika pipisnya sedikit, maka nanti akan apa namanya, akan mengganggu metabolisme yang ada di kandung kemih. Nah, kandung kemih itu adalah dia hanya menampung saja salah sementara, bukan bukan yang berhari-hari ya. Jadi ketika dia ditampung secara sementara, maka dia harus segera dibuang untuk pipisnya, tidak boleh untuk apa namanya, lama untuk menahan kencing kayak gitu ya. Nah, yang berikutnya problem yang juga sering dialami adalah seorang yang dia sering menahan kencing. Itu juga tidak diperbolehkan. Jadi ketika teman-teman ingin berkemih ya, sudah berkemih aja, jangan ditahan-tahan, karena akan beresiko. Resikonya adalah pada bladder neck-nya tadi yang saya sampaikan. Jadi seorang yang dia sering menahan pipis, maka akan menimbulkan problem di bladder neck-nya. Nah, ketika bladder neck-nya dia tidak bisa nutup maksimal atau rusak, maka seorang akan mengalami inkontinensia tadi. Ya, makanya ketika kita ingin pipis ya sudah, jangan ditahan, harus apa, segera ke toilet kemudian pipis dan sebagainya seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ngompol atau yang disebut sebagai enuresis. Ya, ini tidak sanggup menahan berkemih ya gitu. Jadi biasanya ngompol terjadi ketika pasien dia tidur ya, tidur pagi, tidur malam dia ngompol. Bahkan tidak sedikit pasien-pasien dewasa itu dia juga masih ada gangguan ngompol kayak gitu ya. Itu sudah gede masih ngompol. Jadi ketika tidur ya dia harus dipasang apa, lah biar tidak apa bikin basah kasur dan sebagainya ya. Jadi ngompol tidak hanya bermasalah pada tidak hanya terjadi pada anak-anak saja, tapi juga pada orang dewasa pun juga ada yang ngompol gitu. Kadang ngompol itu karena efek mungkin mimpi ya, mimpi pipis di pinggir sungai, kadang malah jadi basah beneran gitu ya. Itu ada seperti itu. Ada karena memang faktor penyakit teman-teman. Jadi ada kondisi penyakit ya dia kadang bisa memicu pasien dewasa tuh dia sering ngompol kayak gitu. Ya dia tidurnya nggak mimpi apa-apa, tapi bangun tidur ya tiba-tiba sudah basah celana. Ya itu gangguan. Yang ketiga adalah disoria atau rasa sakit ketika berkemih. Ini biasanya terjadi ketika pasien-pasien yang dia mengalami apa batu kandung kemih itu dia juga mengalami sakit ketika berkemih. Pasien yang mengalami ISK atau infeksi saluran kemih juga mengalami sakit ketika dia berkemih ya. Yang keempat adalah poliuri atau produksi urin dalam jumlah besar tanpa ada peningkatan intake cairan. Biasanya pada pasien diabetes dia mengalami poliuri ya. Kemudian urinaria suppression atau produksi urin berhenti mendadak atau norm dan sebagainya. Jadi nggak berkemih sama sekali ya gitu ya. Padahal pasien dia pipisnya dia banyak, minumnya dia banyak, tapi pipisnya malah malah apa delay atau mungkin dia berhenti ya gitu. Ini juga satu problem ya masalah gitu. Solusinya adalah dengan ini apa kateter suprapubik, jadi diberikan apa kateter tapi dia ditembus melalui abdomen dan langsung nembus di kandung kemih. Jadi itu beberapa teknik yang sudah ahli. Jadi pasien-pasien yang dia tidak bisa pipis ya dipasang kateter dia tidak bisa. Solusinya adalah dengan kateter suprapubik. Jadi ditembus bagian abdomen dan langsung masuk di urinaria atau di apa kandung kemih sehingga langsung disambungkan ke selang dan pipisnya melalui selang yang nempel di abdomen, bukan melalui apa saluran yang normal, tapi dia melalui abdomen bisa dengan selang kayak gitu. Ya ini teknik-teknik yang sudah advance, jadi pasien-pasien yang tidak bisa pipis dengan normal itu biasanya dipasang kateter suprapubik kayak gitu. Nah ini ngompol ya kayak gitu ya, dan sebagainya. Nah berikutnya adalah konstipasi atau feses keras kayak gitu teman-teman ya. Nah konstipasi itu problem di eliminasi atau di bagian apa eliminasi yang alfi ya gitu ya. Konstipasi kemudian apa namanya
BAB tapi kurang dari 3 kali dalam seminggu dan nyeri saat apa berdefekasi itu juga satu masalah ya. Kemudian yang berikutnya ada diare, jadi keluar feses lebih dari 3 kali sehari dan nyeri perut ini biasanya problem pada gangguan apa pembuangannya gitu ya. Dan diare sebabnya macam-macam teman-teman. Jadi seorang yang terlalu banyak makan vitamin C juga kadang menjadi diare ya gitu ya. Jadi ketika seorang itu diare, disarankan untuk tidak mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C, tapi kadang malah menjadi semakin encer atau dan semakin diare gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah inkontinensia usus ya. Kemudian kembung ini juga problem di apa gangguan pembuangan atau eliminasi kayak gitu. Kemudian hemoroid ya, pelebaran vena di anus karena peningkatan tekanan di anus kayak gitu. Nah, normalnya ketika seorang itu dia BAB ya tidak mengejan. Jadi ketika dia masuk toilet, dia duduk atau jongkok, dia langsung keluar apa fesesnya, tidak perlu dia mengejan. Nah, ketika mengejan, maka dia akan meningkatkan kerja dari jantung. Kayak gitu. Makanya pasien-pasien dengan penyakit jantung itu ketika dia BAB ya tidak disarankan untuk mengejan. Kenapa? Akan memperkuat kerja jantung. Itu yang penting ya. Sehingga ketika teman-teman di komunitas atau mungkin di rumah sakit, ketika pasien itu merawat pasien-pasien dengan gangguan jantung, ya diupayakan diberikan makanan yang tinggi serat. Kenapa? Karena dia akan membantu mempermudah dalam apa buang air besar. Karena kalau pasien dia diberikan makanan yang rendah serat, sementara dia gangguan jantung, dia akan semakin tinggi ngejannya, semakin berat fungsi jantungnya, dan bisa melemahkan jantung. Yang berikutnya efeknya adalah dia bisa menimbulkan hemoroid, kayak gitu, atau wasir ya. Kemudian yang terakhir ada fecal infection, jadi eh, fesisnya dia keras ya, keras karena tadi ya kurangan cairan, kurang apa serat sehingga malah ngendap sehingga malah apa namanya konstipasi sehingga pasien harus ngejan, ngejannya luar biasa. Efek dari ngejan biasanya akan berdarah di area apa usus besar. Nah, ketika berdarah, maka resiko inflamasi dan akan menimbulkan efek yang kurang begitu bagus. Efeknya apa? Efeknya adalah bisa menimbulkan kanker usus besar gitu. Jadi kanker kolon itu muncul karena ketika pasien itu dia terlalu sering ini ya mengejan konstipasi dan itu dalam waktu yang cukup lama sehingga harus dihindari seperti itu. Nah ini adalah hemoroid ya teman-teman. Jadi hemoroid ada 4 stadium, ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Yang butuh dioperasi ada stadium 3 atau 4. 4 yang lebih apa bisa dikatakan wajib untuk operasi ketika dia semakin besar dan bengkak dan ketika dia berdarah akan sakitnya luar biasa ya. 1, 2 masih tidak direkomendasikan dioperasi, tapi yang 3, 4 ini juga apa eh, disarankan dioperasi. Tapi sebagian pasien dia tidak mau dioperasi. Kenapa? Karena sakit. Jadi operasi operasi wasir atau hemodektomi itu dia sakit. Sakitnya ketika setelah operasi biasanya. Nah, ketika pasien setelah operasi, ketika pasien batuk, ketika pasien bersin ya, ketika pasien dia tertawa, itu dia akan sakit dan luar biasa sakit. Jadi kayak ketarik, jadi sangat sakitnya. Jadi harus dia apa diobati ya. Nah, terapinya bisa menggunakan topical terapi yang dia bisa mengempeskan ini, mengempeskan apa pembasaran di anusnya dan sebagainya ya. Beberapa obat yang dikonsumsi oral ini terkadang kurang efektif, teman-teman. Jadi menggunakan topical terapi, menggunakan krim ya, dioleskan di bagian yang ada tonjolannya, dia bisa kempes seperti itu. Nah, seperti ini. Ini bentuk dari hemoroid ya. Ya, ini macam-macam bentuknya. Nah, ini ketika dioleskan nanti akan bisa kempes kayak gitu ya. Nah, ini isinya apa? Isinya ada pembuluh darah. Jadi darah yang dia mengental dan tidak bisa balik lagi ke atas. Dia jadinya kayak gini. Nah, ini ada yang dioperasi, ada yang tidak dioperasi gitu ya. Jadi ini macam-macam teman-teman ya. Kalau yang bentuk seperti ini ketika dia BAB pasti akan sakit. Resikonya dia bisa pecah. Nah, ketika pecah berdarah dan semakin sakit ya BAB-nya. Jadi rekomendasinya ya dioperasi gitu. Tapi tadi itu opsional bagi pasien ya. Jadi pasien kalau tidak mau ya tidak mau. Kayak. Diberikan terapi misalkan dengan topical terapi dengan obat krim kayak gitu dioleskan ya di bagian luar kemudian dia bisa kempes. Tapi ketika pakai topical terapi, kalau tidak kempes, malah bertambah besar, ya tetap sarankan pasien harus dioperasi, seperti itu ya, dan sebagainya. Oke. Jadi ini beberapa faktor yang bisa mempengaruhi apa namanya divekasi ya. Ada usia, ada diet, ada asupan cairan, ada fungsi ototnya gitu ya, psikologis, pengobatan dan sebagainya. Jadi ini banyak faktor yang bisa mengaruhi kelancaran dalam BAB.
Bahkan pasien-pasien yang dia setelah dioperasi pun dia juga akan mengalami gangguan di apa namanya di bagian BAB ya gitu. Makanya ketika mungkin besok teman-teman sudah praktek ya sudah di rumah sakit ditempatkan di ruang operasi misalkan mengamati pasien-pasien yang sudah dianestesi itu kadang pasien efek anestesi itu dia akan memperlambat fungsi dari peristaltiknya sehingga pasien itu kadang menjadi susah BAB karena efek anestesinya. Sehingga nanti ketika anestesinya sudah mulai hilang efeknya, pasien bisa normal BAB ya. Makanya sering sekali ketika pasien dia sudah dioperasi di area abdomen, sering ditanya apakah sudah kentut atau belum. Jadi kentut itu merupakan tanda kalau fungsi peristaltiknya dia sudah mulai bagus kayak gitu. Jadi teman-teman ketika sehari-hari seperti ini kemudian kentut itu juga hal yang tidak perlu dikhawatirkan karena itu tanda kalau fungsi peristaltik itu dia berfungsi dengan baik seperti itu. Nah, yang aneh adalah seorang yang dia tidak pernah kentut itu lebih lebih aneh gitu. Jadi apa itu apa enggak pernah kentut kemudian peristaltiknya dia bermasalah itu malah akan jadi satu problem gitu ya. Nah, pasien-pasien yang dia mengalami konstipasi itu seringkali dia juga susah untuk kentut kayak gitu. Jadi kentut itu ya satu hal yang apa namanya patut disyukuri karena itu tanda kalau peristaltik kita itu berfungsi dengan baik kayak gitu ya. Tapi harus ada etikanya ya ketika kentut jadi jangan di sumber tempat kemudian di tempat-tempat umum di kelas itu juga akan mengganggu ya kita tahu diri lah untuk seperti itu ya jadi harus memahami kapan kita apa kentut dan sebagainya meskipun itu hal yang positif yang normal-normal aja tapi ketika seorang dia tidak ada etika di tempat umum ya akan ya bikin malu dan sebagainya gitu ya oke nah pengkajian ini pada pasien gangguan perkemihan ada yang kita tanya adalah kebiasaan BAB atau BAK-nya seperti apa ya jadi ketika teman-teman nanti di penyakit dalam atau di bangsal bedah pasien pos operasi atau mungkin di IGD ya ditanya kira-kira kebiasaan BAB-nya seperti apa ya. Frekuensinya kemudian karakteristik BAB-nya seperti apa kemudian BAK-nya seperti apa itu ditanyakan gitu ya. Kemudian polanya ya eh, frekuensinya kemudian urgensinya gitu dan sebagainya volumenya ya jadi ketika pasien dia keseringan BAB atau BAK kira-kira banyak atau tidak volumenya. Kemudian pengkajian pada penyakit tertentu ini juga penting ya. Oke, ini kolonoskopi saya kan nggak usah. Ini untuk melihat ini teman-teman apa kondisi kolon. Jadi dimasukin selang kayak gitu. Selangnya dia ada kameranya dan dia akan melihat fungsi dinding-dinding kolon. Kira-kira dia ada kanker atau ada keganasan itu dia melalui apa kolonoskopi gitu ya. Nah, kanker usus besar itu dia ada fasenya, jadi ada stadiumnya. Jadi ada stadium 0, 1, 2, 3, dan 4. Semakin besar maka dia akan semakin menghambat feses jalannya gitu. Sehingga dia akan menghambat dan sebagainya. Akan semakin sakit ketika BAB dan berdarah ya, dan sebagainya ya. Dia ada stadiumnya. Nah, stadium 1 ini sebagai efek ketika pasien dia sering konstipasi. Nah, seorang yang sering konstipasi itu dia nanti fesesnya akan menggesek di area dinding-dinding apa usus besar ini. Nah, ketika dia keseringan digesek, maka dia inflamasi. Ketika inflamasi, maka dia resikonya bisa menjadi tonjolan seperti ini. Jadi kulitnya itu dia repair ya, dia berusaha untuk menutup dinding sel ya gitu, tapi dia menjadi hiperaktif malah. Nah, saking aktifnya malah akan menimbulkan benjolan seperti ini. Nah, benjolan di dalam ini akan resiko ketika apa namanya semakin besar ya, stadium 1, 3, dan 4 sampai dengan besar kayak gini. Nah, ketika sudah jadi besar ya dia akan mengganggu ketika BAB. Solusinya dioperasi. Operasinya adalah di apa namanya dipotong ususnya yang tadinya mungkin jadi 1,5 meter menjadi mungkin semakin pendek ketika dipotong ususnya gitu. Nah, pencegahannya yang paling penting adalah jangan sampai keseringan konstipasi. Jadi makan tinggi sayur, kemudian cukup air minum itu akan menjadi solusinya. Ini akan lebih ditekankan rekomendasinya ketika bagi lansia. Karena seseorang itu ketika semakin bertambah usianya maka akan semakin apa namanya semakin berkurang fungsi dari ini apa namanya usus besarnya. Jadi dia akan semakin menurun dan juga akan semakin beresiko terjadinya kanker yang ada di usus besar seperti itu. Ya. Nah ini contoh gambar kanker kolon teman-teman. Jadi seperti ini ya gambarannya. Jadi ini beberapa foto yang ada di jurnal. Ini saya crop dari jurnal seperti ini.
Jadi ini beda stadium kayak gitu. Jadi ketika yang gambar C ini yang cukup parah karena dia cukup sudah menyumbat di area usus besar. Nah, ketika nyumbat solusinya tidak lain adalah dengan dipotong ususnya dihilangkan. Karena kanker dia bisa menyebar ya. Ketika dia tidak dioperasi, maka dia bisa menyebar. Menyebarnya dengan metastasis melalui tadi saluran limfe tadi. Jadi limfe dia bisa jadi saluran yang sangat berbahaya ketika pasien itu dia mengalami kanker. Nanti dia bisa metastasis melalui saluran itu. Nah, menyebarnya kemana? Biasanya menyebarnya ke organ yang terdekat dari usus, misalkan kandung kemih, kemudian ginjal dulu, kemudian dan sebagainya ya gitu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini kolon yang bersih, ini kalau ada tonjolan kayak gini, maka dia berisiko terjadinya cancer. Ini diperiksa melalui kolonoskopi. Nah, ketika apa teman-teman nanti kalau sudah kerja, kemudian kerja di bagian endoskopi kayak gini atau kolonoskopi, ini akan sering melihat seperti ini. Jadi di apa pasien dimasuki selang lewat anus gitu ya, diperiksa gitu jalur usus besarnya nanti akan kelihatan. Jadi apakah ada benjolan atau tidak nanti akan bisa diamati gitu ya di beberapa bagian. Nah, ini CA kolon di kolon sigmoid seperti ini ya. Jadi mirip apa? Mirip mie gitu ya, mie tapi dia dipadatkan. Tapi dia kanker teman-teman ya, kankernya sudah dipotong dan sebagainya. Ini panjangnya berapa ini? 10 cm kurang lebih ya, 10 cm. Jadi dipotong ususnya. Nah, kalau nggak dipotong nanti dia bisa menyebar. Dia bisa menyebar di usus besar, kemudian dia menyebar ke organ yang terdekat dengan usus, nanti akan beresiko lebih berat sehingga dia harus dipotong, dihilangkan. Oke. Nah, contoh penyakit yang lain adalah penyakit ini teman-teman apa eh, glomerulonefritis. Jadi dia problem di filtrasi ginjal. Jadi ginjalnya dia bermasalah dan biasanya diawali dari gangguan filtrasi di organ glomerulus kayak gitu ya. Ini peradangan biasanya. Nah, pasien-pasien yang dia mengalami gagal ginjal itu dia biasanya akan tadi ya bengkak kakinya dan sebagainya. Nah, gagal ginjal ini adalah satu kondisi di mana ada penurunan fungsi ginjal, teman fungsi ginjal ya yang dengan filtrasinya atau BFR-nya kurang dari 60 ml per menit ya. Selama 3 bulan ini dikatakan pasien dia mengalami gagal ginjal kayak gitu. Nah, ini ada stadiumnya teman-teman, ada stadium. Nah, stadium 4-5 atau mungkin 3B sampai 5 ini dia sudah membutuhkan apa hemodialisa. Jadi stadium 1, 2, 3A masih belum begitu dibutuhkan kayak gitu. Tapi ketika stadium 3B atau 4-5 maka dia sudah wajib apa hemodialisa, cuci darah gitu ya. Cuci darah sehingga ketika cuci darah ya pasien harus rutin kayak gitu. Jadi dia tidak boleh telat ya. Misalkan seminggu 3 kali ya dia 3 kali seminggu, 2 kali seminggu gitu ya. Jadi dibersihkan darahnya, dicuci, dibersihkan, kemudian dia dibuang melalui alat seperti itu. Karena filtrasinya dia bermasalah kayak gitu. Nah, ketika bermasalah filtrasinya, maka harus ada pengganti filtrasinya. Kalau nggak difiltrasi, nanti akan beresiko. Kenapa? Resikonya pasti akan toksinya akan semakin banyak numpuk di fisik, kayak gitu ya. Jadi kadang ada apa sisa metabolismenya jadi bertambah gitu. Dia jadi edema di abdomen, edema di paru-paru, dan sebagainya, sehingga menjadi problem. Ya, banyak pasien gagal ginjal yang dia bermasalah paru-parunya. Kenapa? Karena sisa metabolisme yang harusnya dibuang melalui urin maka dia menjadi numpuk di paru-paru jadi edema gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah ISK teman-teman. ISK adalah satu infeksi yang mengenai saluran urinari atau perkemihan dan dia bisa di ginjal, ureter, kandung kemih atau mungkin uretra. Jadi ketika teman-teman membaca diagnosa ISK berarti kemungkinan adalah di antara 4 organ ini yang terkena. Ginjalnya, ureternya, kandung kemihnya atau uretranya. Jadi itu yang jadi patokannya. Kadang terkena empat-empatnya, kadang satu, kadang dua, ya. Tapi minimal satunya bermasalah. Ya, sekarang satu minimal. Kandung kemih atau mungkin uretranya yang paling banyak. Nah, sistem perkembangan kita dibagi dua, teman-teman. Ya. Ada yang bagian atas, ada yang bagian bawah. Bagian atas adalah ketika dari uretra ini kemudian ke atas ginjal kayak gitu. Yang bawah ada dari kandung kemih, ureter sebagian, kemudian kandung kemih, kemudian ada uretra dan sebagainya ya. Ini adalah contoh dari gangguan infeksi. Nah, kalau yang bagian atas misalkan ini ada gangguan ginjal, gangguan ureter, ureteritis dan sebagainya. Gangguan bawah ada kandung kemih, ada uretranya, ureteritis. Jadi nanti tergantung dari hasil pemeriksaan radiologinya seperti apa.
Karena kalau hanya diagnosa ISK saja itu masih belum apa spesifik ya gitu. Sehingga kalau ingin spesifik ya dicek di fungsi ini ya, fungsi apa, fungsi perkemihannya karena di radiologi juga dicek di radiologi sehingga tahu kira-kira problemnya apakah di bagian uppernya atau di lower. Jadi ini yang menjadi pembeda gitu ya. Oke. Nah, ISK di Indonesia ini kasusnya sangat tinggi teman-teman ya, sangat tinggi sehingga bisa dikatakan ini lebih dari apa 90 sampai 100 kasus dalam setiap 100.000 populasi di Indonesia dan dia cenderung meningkat gitu ya. Tapi ISK masih ada obatnya, masih bisa diobati, masih bisa diatasi asalkan tidak suatu belum sampai di organ ginjal. Tapi ketika sudah sampai ginjal agak susah ya. Ya, dan sebagainya. Ini rata-rata komplikasi ISK. Ini dia berasal dari bakteri biasanya bakteri kemudian pemasangan apa kateter yang lama itu dia resiko terjadinya ISK. Ya. Nah ini contoh dari resikonya adalah jenis kelamin perempuan, kemudian usia dan anak lebih muda. Kenapa perempuan? Karena perempuan dia lebih pendek apa uretranya sehingga dia rawan terkena infeksi. Usia biasanya dia orang yang usia lanjut biasanya kurang resian dalam hal berkemih sehingga berisiko infeksi atau mungkin karena pemasangan kateter yang lama. Kemudian anak kecil ini dia juga punya apa faktor risiko terkena ISK dan sebagainya. Ini sudah, etiologinya ini sudah. Jadi bakteri rata-rata, jadi bakterinya dia masuk melalui saluran uretra ya, atau mungkin saluran yang ada di bagian anus, kemudian dia akan menginvasi dan akan menggandakan diri di kandung kemih dan sebagainya sehingga dia menggunakan infeksi gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, ini sudah saya kira ISK ya. Nah, ini ada satu penelitian teman-teman. Jadi ternyata perawat yang cewek ya itu dia lebih rentan terkena ISK. Kenapa? Karena yang pertama yang saya baca di sini ada karena aspek kesibukan sehingga pasien dia tidak apa nanti tidak sempat untuk minum air putih sehingga ini menjadi kondisi yang rawan terkena ISK gitu ya. Sehingga karena efek overhidrasi atau apa dehidrasi itu dia menjadi satu faktor yang sangat menentukan atau mencetus dari apa infeksi saluran kemih ISK pada kasus perawat yang dia cewek gitu ya. Nah, teman-teman ketika besok praktek diupayakan cukup konsumsi air putihnya sehingga itu bisa meminimalisir terjadinya ISK ketika di rumah sakit. Ya, di rumah sakit itu banyak bakteri, banyak virus sehingga benar-benar harus jaga kebersihan ketika praktek, ketika berkemih di WC itu harus tetap menjaga kebersihan gitu ya. Dan sebagainya. Untuk pengkajian pasien ISK di sini ada beberapa poin teman-teman. Ada riwayat ISK sebelumnya, ada obstruksi karena mungkin karena batu atau mungkin yang lain gitu ya. Kemudian adanya faktor predisposisi misalkan pemasangan kateter, kondisi mobilitas yang lama itu dia berpengaruh terhadap apa munculnya ISK. Jadi pasien-pasien yang ada di ICU kemudian yang dia terpasang kateter itu sangat rawan terkena ISK karena dia imobil yang pertama, kemudian ada kateternya sehingga pasien itu dia BAB-nya melalui selang. Nah, itu sangat berisiko ya. Tadi saya sampaikan paling tidak kateter dia dipasang maksimal 1 minggu sudah paling mentok kayak gitu ya sehingga tidak berlama-lama dengan kateter karena resiko ISK. ISK ketika yang terkena hanya masih sebatas di kandung kemih mungkin masih tidak masalah, tapi yang jadi problem ketika dia terkena sampai di ginjal kayak gitu. Karena bakteri itu dia akan sifatnya akan apa berinvasi. Jadi ketika ureteranya dia kena, nanti akan naik ke atas di apa kandung kemihnya dia kena maka ke ureter kena maka dia akan ke ginjal dan sebagainya seperti itu. Jadi akan apa bertahap dan dia akan progresif sifatnya ya. Kemudian yang berikutnya kaji manifestasi klinis dari SK dan sebagainya teman-teman ya. Eliminasi ini gangguan diagnosanya, jadi ada gangguan urin, ada nyeri, ada pengetahuan, ada tidur yang ada perubahan tidur dan sebagainya. Ini bermasalah kesehatan yang apa sering muncul pada pasien-pasien dengan ISK ya, dan sebagainya teman-teman. Nah berikutnya adalah prostat ya. Jadi ini beberapa gangguan yang ada di perkemihan prostat. Jadi pasien yang mempunyai prostat maka dia akan susah untuk berkemih karena prostatnya dia menekan di ureternya. Jadi gitu. Dan ini khusus bagi laki-laki ya. Jadi nggak ada prostat di perempuan. Sehingga biasanya pasien-pasien dengan prostat ini dia harus dioperasi ya teman-teman.
Dan faktor risikonya adalah usia, kemudian genetik, keturunan, diabetes ya, dan apa faktor yang lain sebagainya. Kemudian ini operasinya namanya TURP ya gitu. Ini pasien prostat atau pasien dengan operasi prostat ya. Jadi operasinya melalui ini uretra. Jadi alatnya dimasukkan ke uretra, kemudian dia mengambil atau menghilangkan prostat ya melalui alat seperti itu ya. TURP. Ya. Teman-teman kalau sudah kerja di ruang operasi ya, kemudian nanti membantu dokter untuk mengoperasi prostat ya, di antara metodenya adalah dengan TURP seperti itu ya. Batu ginjal sudah saya sampaikan ya, batu ginjal. Kemudian ini apa namanya batu yang sudah sampai di kandung kemih ini sangat sakit sekali tentunya bagi pasien-pasien ya. Kidney stone ini tanda gejalanya ya, ada mual, kemudian muntah, ada nyeri di bagian belakang, kemudian nyeri ketika berkemih ya, demam, inflamasi itu wajar ya karena ini respon untuk imunitas, kemudian ketidakmampuan untuk berkemih, ya, kemudian berdarah dan sebagainya. Ini contoh tanda gejala yang sering muncul pada pasien-pasien dengan gangguan batu ginjal atau kidney stone. Ya. Faktor resikonya ini adalah apa namanya keturunan, kemudian obat-obatan, ya, kemudian penyakit pencernaan, ya, kurang minum, dehidrasi, dan obesitas. Itu resiko terjadinya batu ginjal dan sebagainya. Intervensinya eh, pada perkemihan ini sebagian teman-teman, tidak semuanya, kateter ya. Jadi nanti teman-teman mungkin ketika sudah praktek diminta untuk masang kateter ya. Kemudian pengambilan spesimen urin atau feses, kemudian kolonoskopi, ada pembedahan urologi ya dan sebagainya, reseksi usus, kemudian pemeriksaan klinis patologis yang lain sebagainya, misalkan pada appendicitis ya. Oke. Baik, teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan, terkait penyakit pada sistem perkemihan. Silakan. Ada pertanyaan? Pak, maaf mau tanya. Oh iya, Mbak siapa ini ya? Mbak Sofi. Sofi, Ya, Pak. silakan Mbak. Oke, gimana? Kalau kateter tuh baiknya setiap seminggu itu ganti berapa kali, Pak? Kalau kateter tuh biasanya kalau di klinik itu dia dirawat, bukan diganti. Jadi misalkan hari ini jam berapa? Jam 9 kurang 7 menit pasang gitu ya, dipasang hari ini. Kemudian biasanya hari kedua, ketiga dia sudah mulai dirawat biasanya. Dirawat di bagian ujung, di dekat apa namanya uretra yang paling bawah, baik itu cewek atau cowok gitu ya. Tapi ketika diganti itu maksimal seminggu, tidak boleh lebih dari seminggu. Cuman ini kan berkaitan dengan regulasi di hospital, di rumah sakit, sehingga kalau kita masang kateter sekarang itu kita tidak bisa untuk mengganti setiap waktu, tapi ada aturan tertentu kayak gitu. Nah, makanya ini resiko ya, resiko ketika kita praktek di rumah sakit masang kateter ya memang di antara cara yang bisa kita lakukan ada dengan merawat kateter. Jadi dipastikan di ujung itu ya, ujung uretranya dia dibersihkan aja, dibersihkan kemudian tutup pasang, kemudian tutup, itu sudah cukup kayak gitu. Nanti ketika pasien sudah bisa BAK secara mandiri, itu diminta untuk segera melepas kateter karena sangat berisiko. Resikonya ISK tadi Mbak. Jadi ketika pasien dia sudah kena ISK nanti akan apa namanya bisa naik ke ureter, ke kandung kemih, ke ginjal, nanti akan semakin ini ya semakin panjang. Tapi secara prinsip adalah ketika dia sudah dipasang itu dirawat. Setiap 2 hari sekali, 3 hari sekali dia dirawat. Kemudian ketika dirawat dan di hari ketiga atau keempat itu pasien ditanya apakah sudah bisa berkemih mandiri atau belum. Ketika sudah bisa, nanti diminta untuk melepas kateter dan dia dilatih untuk berkemih mandiri. Ya, gitu. Ini untuk mengurangi resiko pasien dia terkena apa namanya ISK gitu ya, ISK atau mungkin inkontinensia. Nah, kalau lansia lebih rawan lagi. Jadi harus tadi kuncinya pada perawatan kateter. Nah, itu aja. Kalau ganti setiap seminggu seminggu berapa kali itu sepertinya di hospital setahu saya itu belum ada kebijakan ke arah sana. Tapi dirawat dan diupayakan dicabut secepat mungkin ketika pasien dia sudah bisa berkemih secara mandiri. Gitu ya, kurang lebih jawaban saya Mbak Sofi. Ini ada lagi pertanyaan mungkin yang lain, silakan. Ya, ya. Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Gimana Mbak Fania? Kalau CAPD mandiri itu bagaimana ya Pak sistem kerjanya? Apakah sama seperti yang di hemodialisa atau gimana?
Kalau yang mandiri itu dia akan ditempel di ini, apa namanya, di abdomen, gitu ya, di abdomen. Tapi itu pasien harus diajarkan dengan edukasi yang bagus. Karena kalau pasien dia nggak diajarkan dan keluarga nggak diajarkan, nanti resikonya akan malah infeksi, ya gitu. Nah, dan itu disarankan untuk tidak semua pasien dilakukan CAPD, ya gitu. Jadi ketika pasien itu dia sudah gagal ginjal, sudah dia positif gagal ginjal, maka dia diberikan opsi untuk terapinya, cangkok atau hemodialisa atau CAPD. Ya. Nah, kondisi tertentu itu pasien diminta untuk dengan hemodialisa. Itu lebih mudah, ya, gitu, lebih simpel karena pasien cukup datang ke hemodialisis, dicuci darahnya, kemudian pulang dalam keadaan sudah mending fisiknya. Tapi ketika pasien ingin cangkok ginjal, itu sangat ribet caranya. Dan dulu saya pernah di Thailand ketika praktek itu ya dijelaskan bagaimana cangkok ginjal itu sangat ribet. Dan tidak setiap ginjal itu dia cocok dengan pasien. Jadi ada 10 ginjal itu nggak mesti cocok semuanya. Kadang ada yang dia reject. Reject itu menolak. Jadi tubuh si pasien dia tidak mau dicangkok. Nah, itu bisa diamati dari apa namanya respon fisiologisnya pasiennya. Itu kadang tidak semua cocok. Misalkan satu pasien ditawari 5 ginjal. Kadang semuanya tidak cocok semuanya. Ada seperti itu. Nah, COPD itu adalah kondisi khusus ketika pasien dia sudah teredukasi dengan baik dengan kondisi di abdomen. Jadi dia bisa mobil kemana-mana, dibawa kemana-mana bisa. Cuman harus steril, harus itu sedikit lebih kompleks dalam pelaksanaannya dan tidak semua pasien itu dia diberikan COPD. Ya, boleh diberikan COPD ketika pasien memang dia mampu mengelola dan mampu merawat COPD yang ada di abdomen. Dan keluarganya harus mensupport itu karena ya harus diganti rutin dan seperti itu kan jadi apa eh, kerepotan tersendiri. Jadi dia hampir mirip dengan pemasangan apa namanya kantong kolostomi bag kayak seperti itu. Harus rutin dibersihkan, rutin diganti. Jadi dia mobil kemana-mana. Jadi pasien dia bisa apa namanya bisa cuci darah ya sambil jalan-jalan itu bisa. Cuman harus sering diganti, ya. Harus dirawat ya. Dan memang yang terbaik adalah dengan hemodialisa. Datang ke klinik atau di rumah sakit cuci darah selesai pulang. Itu lebih simpel. Lebih simpel dari beberapa terapi yang lain sebagainya. Dan tidak semua pasien gagal ginjal dia diberikan terapi yang sama. Sebagian pasien dia cangkok, sebagian dia yang cuci darah, sebagian pasien dia dengan COPD dan sebagainya. Itu ya Mbak Fania kurang lebih. Tapi kuncinya adalah dirawat, itu aja. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan mungkin teman-teman? Silakan. Pak, Terakhir ya. tadi kurang dengar yang kenapa kok nggak semua pasien itu cocok sama cangkokan orang lain itu kenapa, Pak? Tadi Oh nggak iya, dengar. oh iya. Kenapa nggak cocok? Karena masing-masing orang itu dia punya karakter ginjal beda-beda. Itu yang paling paling sering seperti itu. Misalkan ada pasien A ya, pasien A dia gagal ginjal, kemudian dia milih saya ingin cangkok ginjal, kemudian coba dipasang ginjalnya kayak gitu. Nah, itu diobservasi dulu, diobservasi selama beberapa waktu gitu. Misalkan dalam sebulan 2 bulan diobservasi, ketika banyak gejala yang muncul sebagai efek cangkok, kemudian nanti biasanya akan ini, akan apa namanya, di cancel cangkoknya karena itu tadi pasien dia apa namanya nggak cocok dengan kondisi ginjal yang dicangkok tadi. Yang kedua adalah ginjal yang dijadikan cangkok itu adalah ginjal yang mungkin kondisinya kurang sehat gitu. Makanya untuk menambahkan ginjal baru di ginjal si pasien, dipastikan ginjal barunya dia harus sehat dulu. Ya, itu pun juga butuh observasi, dia butuh butuh apa namanya pengamatan fisik dan sebagainya sehingga itu dipastikan dia aman bagi si pasien cangkok ginjal. Kayak gitu ya. Nah, ini terapi yang bisa dikatakan paling mahal untuk mengatasi kondisi gagal ginjal dengan cangkok ginjal. Alasannya ya tadi karakter ginjalnya dia beda. Kadang ada ginjal yang sudah rusak, ginjal yang apa namanya sehat tapi dia nggak cocok dengan pasiennya. Itu ada reject. Jadi dia reject kayak gitu. Jadi nggak berfungsi ginjalnya. Sudah ditempelkan tapi nggak fungsi. Nggak bisa untuk memfiltrasi. Itu nggak cocok. Nggak cocok kemudian dan sebagainya. Itu terapi-terapi yang bisa dikatakan high risk, jadi resiko tinggi sehingga resiko tinggi dan mahal gitu ya, mahal dan nggak semua pasien dia mau milih dengan cangkok ginjal karena dia pakai ginjal orang lain yang kita nggak tahu kualitas ginjalnya dia sudah masih berapa persen gitu ya. Nah karena nggak semua orang tuh dia ini apa namanya mau mendonasikan ginjalnya gitu. Jadi pada prinsipnya seseorang yang dia mengalami gagal ginjal dan dia ingin cangkok ginjal itu metodenya sangat kompleks dan hal yang terpenting adalah ginjalnya harus cocok dengan orang yang akan menerima cangkok ginjal. Dan nanti ada tambahan ginjal, jadi ada 3 ginjal.
di abdomen si pasiennya. 3, kemudian nanti diobservasi kira-kira gimana. Kalau memang dia banyak problemnya, dia akan malah menjadi semakin tidak sehat, fungsi filtrasinya dia tidak bagus, ya nanti akan di cancel untuk cangkoknya kayak gitu. Jadi di antara beberapa terapi ginjal yang paling simpel adalah dengan yang hemodialisis, ya. Tapi yang paling baik adalah dengan apa namanya, jangan sampai kena gagal ginjal, itu yang paling baik itu. Jadi kuncinya adalah dengan apa namanya, rutin minum air putih, kemudian menjaga zat kimia dan sebagainya. Gitu teman-teman ya, Mbak Fania dan sebagainya. Semoga sudah cukup menjawab untuk apa pertanyaannya gitu ya. Ya, Baik, Pak. mungkin satu lagi mungkin ada pertanyaan atau yang ingin diklarifikasi, silakan. Sudah cukup ya? Cukup, Pak. Ya, baik. Baik teman-teman, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kira cukup untuk kuliah hari ini, dan semoga apa yang kita pelajari bisa diambil manfaatnya. Dan hal penting yang ingin saya sampaikan adalah dijaga kesehatan perkemihannya, terutama di fungsi ginjal ya. Dan kuncinya adalah dengan cukup air putih, itu yang paling penting itu. Jadi jangan sampai dehidrasi karena itu sangat berisiko terjadinya gangguan yang ada di ginjal gitu ya. Baik, itu mungkin yang dapat saya sampaikan, dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.